Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah akuntansi biaya dengan materi departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Dalam departementalisasi biaya overhead pabrik, tarif biaya overhead dihitung untuk setiap departemen produksi dengan dasar pembedaan yang mungkin berbeda di antara departemen-departemen produksi yang ada. Manfaat biaya overhead pabrik di antaranya adalah departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Pengendalian biaya overhead pabrik dapat lebih mudah dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan pusat terjadinya, sehingga dengan demikian akan memperjelas tanggung jawab setiap biaya yang terjadi dalam departemen tertentu. Dengan digunakannya tarif-tarif biaya overhead pabrik yang berbeda-beda untuk tiap departemen, maka pesanan atau produk yang melewati suatu departemen produksi akan dibebani dengan biaya overhead pabrik sesuai dengan tarif departemen yang bersangkutan. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Yang pertama adalah penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Ada dua macam metode alokasi biaya overhead departemen pembantu. Yang pertama adalah metode alokasi langsung, dan yang kedua metode alokasi bertahap. Metode alokasi bertahap ini terdiri dari metode alokasi kontinu, metode aljabar, dan metode urutan alokasi yang diatur. Yang ketiga adalah perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Jika produk diolah melalui beberapa tahap proses produksi, biasanya perusahaan membentuk lebih dari satu departemen produksi. Di samping departemen produksi tersebut, perusahaan biasanya membentuk beberapa departemen pembantu untuk melayani berbagai kebutuhan departemen produksi. Contohnya, dalam perusahaan percetakan, produk diolah melalui 3 tahap proses produksi, yaitu tahap pengesetan atau setting department, tahap pencetakan atau printing department, dan tahap penjilidan atau binding department. Penyusunan anggaran biaya overhead per departemen dibagi menjadi 4 tahap utama, yaitu pertama, penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Yang ketiga, distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Yang keempat, menjumlah biaya overhead pabrik per departemen, baik biaya overhead langsung maupun tidak langsung departemen. Untuk mendapatkan anggaran biaya overhead pabrik per departemen, baik departemen produksi maupun departemen pembantu. Penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Dalam menyusun anggaran, biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, biaya langsung departemen, dan yang kedua, biaya tidak langsung departemen. Dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen, langkah pertama yang dilaksanakan adalah dengan menaksir berapa biaya overhead langsung departemen pada tingkat kapasitas yang direncanakan. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah jenis biaya overhead pabrik yang terjadi atau dapat langsung dibebankan kepada departemen tertentu. Contohnya, upah tenaga kerja tidak langsung di departemen cetak merupakan biaya overhead pabrik langsung bagi departemen tersebut. Sedangkan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah
jenis biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya, biaya depresiasi gedung percetakan yang manfaat gedungnya dinikmati oleh Departemen Pengesetan, Departemen Cetak, dan Departemen Penjilidan yang berada di bawah atap gedung tersebut. Penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Setelah biaya overhead langsung ditaksir untuk setiap departemen, langkah berikutnya adalah menaksir biaya overhead tidak langsung departemen yang akan dikeluarkan dalam tahun anggaran. Biaya tidak langsung departemen ini kemudian didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya atas dasar distribusi tertentu. Ya, sebagai contoh, biaya tidak langsung departemen untuk biaya depresiasi gedung, maka dasar distribusinya adalah meter persegi luas lantai. Dan biaya tidak langsung departemen untuk biaya reparasi dan pemeliharaan, maka dasar distribusinya adalah meter persegi luas lantai. Dan yang lainnya ini bisa dilihat di slide berikut. Distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Dalam rangka penentuan tarif, biaya-biaya overhead pabrik tidak langsung departemen harus didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaatnya atas salah satu dasar distribusi tersebut di atas. Menjumlah biaya overhead pabrik per departemen. Setelah selesai dilakukan distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya, langkah selanjutnya dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen adalah menjumlah taksiran biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen dalam tiap-tiap departemen. Biaya overhead pabrik per departemen ini kemudian dipisahkan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan ke dalam biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara berikut. Di antaranya adalah metode alokasi langsung dan metode alokasi bertahap. Metode alokasi langsung. Biaya overhead departemen pembantu ini nanti dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Dan metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Tidak ada departemen pembantu yang memakai jasa departemen pembantu yang lain. Metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Contohnya, Departemen Pembangkit Tenaga Listrik memberikan jasa berupa listrik kepada departemen bengkel. Sebaliknya, Departemen Pembangkit Tenaga Listrik menerima jasa reparasi dan pemeliharaan dari departemen bengkel. Metode alokasi bertahap. Metode alokasi bertahap dibagi menjadi dua kelompok metode, yaitu metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen-departemen pembantu. Yang termasuk dalam kelompok metode ini adalah metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Dan yang kedua adalah metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Metode alokasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah metode urutan alokasi yang diatur. Contohnya, PT Elionasari mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B. Dan ditunjang oleh 3 departemen pembantu, Departemen X dan Departemen Z. Anggaran biaya overhead pabrik per departemen untuk tahun 2000X1 tampak dalam gambar berikut. Ya, ini bisa dilihat contohnya pada slide berikut. PT Elionasari
Anggaran biaya overhead pabrik per departemen tahun 2000X1 dalam ribuan rupiah. Ya, di sini ada jenis biaya overhead-nya terdiri dari biaya overhead langsung departemen dan juga biaya overhead tidak langsung departemen, di mana biaya overhead langsung departemen terdiri dari biaya bahan penolong, biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya kesejahteraan karyawan, dan biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Kemudian untuk biaya overhead tidak langsung departemen terdiri dari biaya depresiasi gedung dan juga biaya asuransi gedung, di mana jumlahnya kemudian ada pengalokasian untuk Departemen Produksi AB dan Departemen Pembantu XYZ. Ini bisa dilihat di slide berikut. Silahkan Anda lihat slide-nya, ya. Nah, kemudian ada dasar distribusi biaya overhead pabriknya. Departemen yang menikmati manfaat biayanya yaitu ada Departemen A, B, X, Y, Z. Ya, kemudian ada luas lantainya. Luas lantai untuk Departemen A 2000, Departemen B 2400, Departemen X 1520, Departemen Y 800, Departemen Z 1280, sehingga jumlahnya adalah sebesar 8000. Kemudian proporsi luas lantai. Untuk menentukan proporsi luas lantai adalah dengan cara membagi luas lantai dibagi dengan jumlah dari luas lantai dikali 100%. Untuk Departemen A didapatkan hasil proporsi luas lantainya adalah 25%, yaitu hasil perhitungan dari 2000 dibagi 8000 dikali 100%. Begitu juga untuk departemen yang lainnya dapat dihitung dengan cara yang sama. Kemudian taksiran pemakaian jasa Departemen Pembantu oleh Departemen Produksi. PT Eliono Sari. Taksiran jasa Departemen Pembantu yang dipakai oleh Departemen Produksi. Departemen Pembantu X, ya, kemudian taksiran jasa untuk Departemen Produksi A-nya adalah sebesar 75% dan Departemen Produksi B-nya sebesar 25%, dan seterusnya. Ini bisa dilihat pada slide berikut. Ya, ini bisa dilihat di slide berikut. PT Eliono Sari, alokasi biaya overhead pabrik Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dalam ribuan rupiah, ya. Ini ada jumlah biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen. Untuk Departemen Produksi A sebesar 2.175, Departemen Produksi B sebesar 2.620.000, Departemen Pembantu X 771, Y 1.445, dan Z 369. Ini merupakan jumlah ini merupakan jumlah dari biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen. Ini bisa dilihat di tabel anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Berapa jumlah biaya overhead pabrik untuk departemen A, B, X, Y, dan Z ada ya di tabel tersebut. Kemudian ada alokasi biaya overhead departemen Z, Y, dan X. Maaf, ini seharusnya departemen X, Y, dan Z. Untuk yang dialokasikan ke Departemen Produksi A, B, dan Departemen Pembantu, ini untuk taksirannya ya, untuk taksiran pemakaian jasanya bisa dilihat di tabel sebelumnya ya, di slide sebelumnya, sehingga didapatkan hasil pada slide berikut ini. Metode alokasi bertahap yang memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu. Jika di antara departemen-departemen pembantu terdapat transfer jasa secara timbal balik, dan di dalam pembuatan tarif biaya overhead transfer jasa ini akan diperhitungkan, maka perlu dilakukan alokasi biaya overhead antar departemen pembantu. Sebelum biaya overhead departemen pembantu,
akhirnya dialokasikan seluruhnya ke departemen produksi. Jika di antara dua departemen pembantu terjadi transfer jasa secara timbal balik, maka tarif alokasi biaya departemen pembantu yang satu belum dapat dihitung sebelum ada alokasi biaya dari departemen pembantu yang lain. Begitu juga sebaliknya. Dan dapat menggunakan metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Metode alokasi kontinu. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa dialokasikan secara terus-menerus, sehingga jumlah biaya overhead yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti. Misalnya, Departemen Pembantu X dan Departemen Pembantu Y sesuai dengan jasa yang dipakai oleh Departemen Y. Hal ini menyebabkan biaya overhead Departemen X tersebut habis dialokasikan. Kemudian, alokasi berikutnya dilakukan terhadap biaya overhead Departemen Y setelah menerima alokasi biaya dari Departemen X. Alokasi kedua ini akan menyebabkan biaya overhead Departemen Y habis dialokasikan dan akan menyebabkan biaya overhead Departemen X terisi kembali. Alokasi seperti ini dilakukan kembali secara berulang-ulang sehingga jumlah biaya overhead yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti lagi. Ya, ini contohnya. Biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen-departemen pembantu dan produksi selama tahun anggaran 2000X3 diperkirakan sebagai berikut. Departemen produksi Departemen A, biaya overhead pabriknya, biaya overhead langsung dan tidak langsungnya ada sebesar 9 juta. Departemen B 15 juta. Dan departemen pembantu untuk departemen X sebesar 3 juta dan departemen pembantu untuk departemen Y sebesar 5 juta. Kemudian proporsi jasa departemen pembantu yang dipakai departemen produksi. Jasa departemen X yang dipakai di departemen pembantu departemen X adalah habis dialokasikan, departemen Y 10%, departemen produksi departemen A 65%, departemen B 25%. Dan jasa departemen Y yang dipakai di departemen pembantu X 20%, departemen pembantu Y habis untuk dialokasikan, departemen produksi departemen A 45% dan untuk di departemen B sebesar 35%. Nah, ini alokasi biaya overhead pabrik dengan metode alokasi kontinu. Ya, tadi biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen X itu sebesar 3 juta dan departemen Y adalah sebesar 5 juta. Kemudian, bagaimana untuk menghitung alokasi biaya overhead Departemen X? Ya, kita bisa lihat kembali di slide berikutnya. Jasa Departemen X yang dipakai di Departemen X adalah habis untuk dialokasikan dan di Departemen Y adalah 10%. Maka yang untuk Departemen X habis dialokasikan. Jadi semuanya habis dialokasikan. Ya, jadi dikurangi dengan 3 juta sehingga jumlahnya 0 atau habis dialokasikan. Kemudian untuk departemen Y adalah 10%. 10% dari departemen X, 10% dari 3 juta adalah 300. Sehingga alokasinya menjadi 5.300.000. Kemudian alokasi biaya overhead departemen Y. Dari departemen Y yang dipakai di departemen X adalah 20%. Maka 20% dari Y, yaitu adalah 5 juta. 20% dikali 5 juta adalah 1.060.000. Kemudian jasa departemen Y yang dipakai di departemen Y adalah habis dialokasikan. Berarti tadi departemen Y alokasinya 5.300.000. Sekarang habis dialokasikan, berarti dikurangi 5.300.000. Dan seterusnya. Perhitungannya adalah sama. Ya, seperti ini.
Kemudian alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen pembantu lain dan departemen produksi. Ya, biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen untuk departemen pembantu X sebesar 3 juta, departemen pembantu departemen Y 5 juta, departemen produksi departemen A 9 juta, departemen produksi B 15 juta. Kemudian alokasi biaya overhead departemen X dan alokasi biaya departemen Y ini tadi bisa menjumlahkan ya yang dialokasi biaya kontinu yang di slide sebelumnya. Nah, alokasi biaya overhead departemen X ini didapat jumlah 4.081.632. Ini merupakan penjumlahan dari 3 juta ditambah 1.060.000 ditambah 21.200 ditambah 424 dan ditambah 8. Ya, kemudian yang di departemen Y adalah sebesar 408.163. Ini kita bisa lihat lagi di proporsi jasa departemen pembantu yang dipakai departemen produksi. Di slide sebelumnya adalah dari departemen X yang dipakai di departemen Y adalah sebesar 10%. Berarti 10% dari 4.081.632. Kemudian yang dari departemen X ke departemen A adalah sebesar 65%. Berarti 65% dikali X-nya adalah tadi 4.081.632 dan departemen 25%. Sama perhitungannya. Begitu juga untuk yang alokasi biaya departemen Y. Metode aljabar. Dalam metode ini, jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Dari contoh di atas, misalkan X sama dengan jumlah biaya departemen X telah menerima alokasi biaya dari departemen Y. Y sama dengan jumlah biaya departemen Y setelah menerima alokasi biaya dari departemen X. Oleh karena itu, X sama dengan 3 juta ditambah 0,20 Y. Y sama dengan 5 juta ditambah 0,10 X. Dua persamaan tersebut dapat diselesaikan lebih lanjut sebagai berikut. X sama dengan 3 juta ditambah 0,20 Y. X sama dengan 3 juta ditambah 0,20. Y-nya tadi adalah 5 juta ditambah 0,10 X. Maka X sama dengan 3 juta ditambah 1 juta ditambah 0,02 X. X dikurangi 0,02 X sama dengan 4 juta. 0,98 X sama dengan 4 juta, maka X sama dengan 4 juta dibagi 0,98. Didapat hasilnya sebesar 4.081.632. Dan untuk Y adalah 5 juta ditambah 0,10 X sama dengan 5 juta ditambah 408.163. Maka Y-nya adalah sebesar 5.408.163. Maka jika dilihat di slide berikutnya, hasil X-Y dengan menggunakan metode aljabar ini sama dengan hasil yang didapat dari metode alokasi kontinu. Nah, maka didapat alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen pembantu lain, departemen produksinya bisa dilihat di slide berikut, di mana biaya overhead langsung dan tidak langsung untuk departemen X 3 juta, Y 5 juta, A 9 juta, dan departemen B adalah sebesar 15 juta. Alokasi biaya overhead departemen X adalah 4.081.633. Untuk departemen Y dan ini pengalokasiannya sama dengan tadi ya, di mana departemen X untuk ke departemen
yaitu adalah sebesar 10%. 10% dari X, 10% dari 4.863.000. Didapat 408.163. Begitu juga untuk departemen-departemen yang lainnya dihitung dengan cara yang sama. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Silahkan Anda kerjakan latihan soal berikut ya, untuk bisa lebih memahami materi ya. Mungkin cukup sampai di sini penyampaian materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.